Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarunoli Korangkuti. Saya adalah salah satu dosen tetap di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin. Video ini saya buat untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Farmasi, yaitu mikrobiologi, parasitologi, dan virologi. Mata kuliah ini masuk ke dalam kelompok bidang farmasi umum dan merupakan mata kuliah wajib Prodi yang terdiri dari 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini berisi pokok-pokok bahasan mengenai berbagai macam jenis mikroorganisme, yaitu bakteri, virus, fungi, jamur, dasar parasitologi mulai dari struktur, klasifikasi, siklus hidup, reproduksi, identifikasi, dan juga perannya dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang farmasi. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Di mana yang mencakup aspek pengetahuan itu terdiri dari menguasai konsep teoritis, statistika, dan metodologi penelitian, serta berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian dan riset. Untuk sikap terdiri dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Dan keterampilan umum terdiri dari 2. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Dan yang terakhir, keterampilan khusus, yaitu mampu menerapkan ipteks dalam melakukan riset pengembangan diri secara berkelanjutan di bidang kefarmasian. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari 3. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengantar mikrobiologi, parasitologi, dan virologi. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan klasifikasi, pertumbuhan, dan peran mikroorganisme. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan media kultur dan metode pengukuran pertumbuhan mikroba, serta terminologi kontrol mikroba. Adapun materi pembelajaran dalam perkuliahan ini yaitu yang pertama, pendahuluan dan pengantar mikrobiologi. Yang kedua, dasar taksonomi dan nomenklatur, serta metode klasifikasi mikroorganisme. Yang ketiga, sel prokariot, sel eukariot. Yang keempat, pertumbuhan mikroba dan persyaratannya. Yang kelima, media kultur dan metode pengukuran pertumbuhan mikroba. Yang keenam, terminologi kontrol mikroba. Yang ketujuh, pendahuluan dan pengantar parasitologi. Yang kedelapan, pendahuluan dan pengantar virologi. Yang kesembilan, reproduksi dan peran virus dalam kehidupan manusia khususnya di bidang kefarmasian. Yang 10, atau yang terakhir, identifikasi mikroba. Metode dalam pembelajaran mata kuliah ini yaitu dengan metode ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab. Untuk mendukung pembelajaran ini, saya juga menggunakan berbagai macam referensi yang dapat dilihat di sebelah kanan saya. Pada proses pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DEA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan suatu proses bagaimana saya menyampaikan pembelajaran atau materi sehingga dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Materi pembelajaran diberikan secara tatap muka di kelas dan nantinya mahasiswa juga dapat mengunduh langsung melalui e-learning universitas yaitu Kulon Unimar dan dapat diakses di e-learning.unimar.ac.id. Di mana di sana mahasiswa juga dapat mendownload RPS dan juga upload untuk tugas-tugas yang diberikan. Media pembelajaran yang saya pakai berupa PowerPoint, video-video animasi,
kuis interaktif seperti melalui Kahoot, Quizizz, dan sejenisnya, serta Canva sebagai media pendukungnya. Lalu interaction. Interaction merupakan suatu proses yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Pada mata kuliah ini, interaksi yang saya jalin dengan mahasiswa ini yaitu berupa tanya jawab dan diskusi kelompok. Yang terakhir yaitu assessment. Aspek assessment merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur mahasiswa secara objektif dalam menerima pembelajaran. Kriteria penilaian yang saya gunakan itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran sebesar 10%, kemudian etika dan keaktifan itu sebesar 30%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Dengan konversi nilai A 80 hingga 100, untuk B 68 hingga 79, C itu 56 hingga 67, D itu 45 hingga 55, dan E 0 sampai 45. Hasil asesmen yang saya lakukan bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui penilaian yang saya lakukan secara transparan dan juga objektif. Itulah sistem pembelajaran yang saya gunakan dengan sistem DEA, di mana delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita hari ini ketemu kembali untuk perkuliahan mikrobiologi, parasitologi, dan virologi. Gimana kabarnya semuanya? Sehatnya? Alhamdulillah ya. Sudah siap saya? Sudah. Ya, jadi yang belum sudah siap saya lihat sudah hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa langkah lebih baik kita sama-sama berdoa, berpercaya dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, topik bahasan kita untuk pertemuan 14 hari ini atau pertemuan 7 Astral PS itu adalah ini, reproduksi dan peran virus. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan pendahuluan, kemudian pengantar dari virus gitu ya. Mungkin ada yang bisa mereview sedikit. Kira-kira minggu lalu kita bisa bahas apa? Boleh, sok angkat tangannya. Ya, silakan sebutkan nama dan tentunya minggu lalu. Kenalkan, saya Rusmayanti dengan NIM 240201012. Materi sebelumnya itu struktur anatomi virus dan klasifikasi virus, di mana klasifikasi virus itu yang pertama itu merupakan organisme aseluler, tidak memiliki ciri sel hidup. Kemudian yang kedua itu berukuran sangat kecil, 20 sampai 300 nanometer, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Kemudian yang ketiga itu mengandung salah satu asam nukleat, DNA atau RNA. Tidak bisa keduanya seperti pada organisme lain. Kemudian yang keempat itu reproduksinya hanya dapat berlangsung dalam sel hidup, yaitu parasit intraseluler obligat. Ya, silakan duduk, tepuk tangan buat Risma. Ya, jadi minggu lalu itu kita sebenarnya udah membahas terkait pengantar virologi. Kita udah belajar apa itu virus, bagaimana cara mengklasifikasikannya, termasuk ciri-ciri ya. Ciri-ciri virus tadi Risma juga udah bilang aseluler, kemudian dia tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa karena dia ukurannya terlalu kecil sehingga harus menggunakan mikroskop elektron. Kemudian asam nukleatnya bagaimana? Bisa dua-duanya, DNA dan RNA? Tidak bisa. Jadi asam nukleat pada virus itu hanya boleh satu. Kalau tidak DNA ya atau RNA. Jelas ya sampai di sini ya. Kita lanjut ya. Jadi topik kita selanjutnya setelah kita sudah mengklasifikasikan, setelah kita sudah tahu ciri-ciri virus, kita next bagaimana si virus itu
bereproduksi. Jadi ya kita di sini ya reproduksi, nanti ada daur litik, daur isogenik, lalu peranan dalam kehidupan. Apa sih peran virus? Kenapa kita harus belajar virus? Kita kan orang farmasi gitu kan. Apakah ada perannya? Baik negatif maupun positifnya. Jadi kalau reproduksi dalam virus itu istilahnya sebenarnya adalah bereplikasi. Ya, jadi dia memperbanyak dirinya. Itu bisa terjadi yang pertama, reproduksi atau replikasi virus itu bisa berlangsung pada sel atau jaringan hidup. Tadi Risma juga sudah menjelaskan ya bahwa dia parasit. Kenapa parasit? Tahu ya kata parasit nembek aja ke sel inangnya. Jadi dia cuma bisa memperbanyak dirinya apabila dia ikut di sel inang, yaitu sel hidup. Kalau sel mati bisa nggak Bu? Nggak bisa. Ya, jadi kalau virus harus ada sel ataupun jaringan yang hidup. Jelas ya sampai di sini. Kita lanjut. Yang kedua, dia menginfeksi inangnya. Kenapa? Ya karena virus berkembang biak dengan cara setelah dia menginfeksi nanti dia akan memanfaatkan inangnya tersebut, hostnya atau sel hidup yang tadi dia tabelin itu tadi. Jadi akan dimanfaatkan untuk melakukan replikasi ataupun reproduksi tadi. Yang ketiga, dia akan mengalami dua siklus atau dua fase. Ya sama aja ya. Jadi di dalam reproduksi atau replikasi virus itu ada dua daur hidupnya, yaitu daur litik dan juga daur lisogenik. Nah itu nanti yang akan kita bedah. Apa sih daur litik? Apa sih daur lisogenik? Persamaannya jelas ya. Kemudian waktu ya tadi litik relatif singkat, lisogenik itu cukup lama karena dia proses penggabungan segala. Kemudian DNA virus, DNA-nya diambil seluruhnya dari isi sel inang. Kalau yang tadi DNA sel inangnya bergabung. Jadi kolaborasi gitu ya, tapi tetap aja merugikan. Kemudian protage tadi ya karena dia dari satu dia membelah menjadi dua, nah itu kan terjadi pada saat isogenik. Kemudian virionnya litik tidak terbentuk virion baru, tapi kalau lisogenik dia tidak terbentuk dan seterusnya. Oke. Ya ada yang mau ditanyakan terkait tadi mungkin? Ya, silakan. Jadi pada sel inang setelah virus itu melakukan reproduksi dan mengapa beberapa virus itu dapat menyebabkan infeksi, apakah mungkin manusia itu bisa menghentikan penyebaran semua virus? Terima kasih, Ina. Ya, jadi kalau kali ditanya kenapa virus itu bisa menginfeksi, balik lagi sebenarnya yang ini tadi. Ya, jadi saat dia virulensi atau ketahanan atau imunitas dari si sel inangnya itu hilang ataupun misalnya dia melemah, di situ akan mudah sekali untuk si virus ini menginfeksi. Menginfeksi itu dengan kata lain adalah dia bisa ya tadi lanjutan tahapannya bisa masuk ke fase lisis tadi gitu, sehingga kan di situ nanti bisa dibaret mana-mana ya gitu. Nah jadi intinya adalah kita harus kenapa bisa terinfeksi karena pastinya faktor imunitas itu sih, faktor imunitas. Makanya saat imunitasnya lemah ya tadi ya ada dua ya, yang pertama misalnya dia menginfeksi atau menempel pada inang yang emang lemah, otomatis kan saat dia masuk pun dia langsung menguasai itu gitu. Nah itu yang berbahaya. Oke, gimana? Sudah jelas terkait dengan replikasi virus? Jelas. Ada yang mau ditanya lagi sebelum kita masuk ke subbab yang lain? Jelas ya? Oke, masih jelas. Kita lanjut ke topik kita selanjutnya, itu peran virus. Minggu lalu saya sudah membagi kelompok ya, sudah saya infokan untuk mencari jurnal terkait dengan jurnal terbaru tentang virus, perannya apa, kalau positif itu seperti apa, negatif seperti apa. Sudah ya? Oke, jadi setelah ini kita akan duduk sesuai kelompok masing-masing.
dicatat ya semua diskusi sama teman, nanti dimulai diskusi dulu, kemudian dicatat, nanti sesi tanya jawab, pertama presentasi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke? Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Ya sudah ya, semuanya sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Kemarin sudah cari jurnalnya, silahkan didiskusikan, dibedah apa peran positif dan peran negatif menurut jurnal yang kalian dapat. Oke, saya kasih waktu sekitar 10 menit kayaknya cukup ya. Lalu kita lanjutkan dengan presentasi masing-masing. Oke, silakan. Kita langsung saja, masing-masing kelompok silahkan siapa pembicaranya nanti akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 sudah sini ya, kelompok 2, lalu nanti kelompok-kelompok selanjutnya. Nanti dia akan dilanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab ya antar kelompok, diakhiri nanti kesimpulan dan tambahan dari saya. Oke? Baik, perkenalkan nama saya Januarista, perwakilan dari kelompok 1. Setelah kami berdiskusi berdasarkan jurnal-jurnal yang kami baca, menurut kami memiliki peran positif dan negatif ya Bu. Untuk positifnya, dalam pembuatan vaksin, menurut Van Mayon dan Gradia et al. Tahun 2020, sebagian vaksin dapat berasal dari virus yang dilemahkan atau dimatikan, sehingga sifat patogenitasnya hilang yang kemudian diberikan kepada individu untuk merangsang antibodi. Namun, dalam pembuatannya tetap beresiko karena sifat virus yang patogen. Beberapa vaksin yang dihasilkan oleh virus yaitu yang pertama, Novavax Pneumosa COVID dan Baculovirus untuk COVID atau Public Health Agency of Canada tahun 2022. Yang kedua, OBV atau oral polio vaksin untuk mencegah penyakit polio. Jihan dan Isar et al. Tahun 2013. Yang ketiga, HBV hepatitis B vaksin untuk mencegah penyakit kuning. Katz Franceschi et al. Tahun 2014. Yang keempat itu MMR, measles, mumps, rubella untuk mencegah penyakit cacar, gondong dan campak Jerman, Fendrisia Diorbia et al. Tahun 2022. Oke, kita lanjut kelompok 2, silakan. Baik, perkenalkan saya Rusmayanti dari kelompok 2. Menurut dari jurnal-jurnal yang kami baca, virus itu berperan positif. Yang pertama tuh sebagai terapi gen. Virus dapat dimanfaatkan untuk terapi gen, tetapi terapi gen digunakan untuk memperbaiki gen-gen abnormal yang bertanggung jawab dalam membawa suatu penyakit. Adenovirus adalah virus pertama yang dipelajari untuk tujuan terapi gen. Para peneliti melihat potensi terapi gen untuk penanganan kanker, suatu penyakit akibat abnormalitas regulasi dan ekspresi gen. Walaupun kemoterapi dan radioterapi memperpanjang kemampuan bertahan hidup. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi
Peran virus itu ada dua. Nah, yang pertama itu menguntungkan dan yang kedua itu yang merugikan. Nah, virus yang menguntungkan itu yang pertama, virus itu berperan penting dalam bidang rekayasa genetika karena dapat digunakan untuk cloning gen atau reproduksi DNA yang secara genetis identik. Nah, sebagai contohnya itu adalah virus yang membawa gen untuk mengendalikan pertumbuhan serangga. Nah, yang kedua, saat ini virus juga digunakan untuk terapi gen manusia sehingga diharapkan penyakit genetis seperti diabetes dan kanker dapat disembuhkan. Nah, virus yang merugikan itu virus yang dapat merugikan karena menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan ya hasil diskusi kalian, semua sudah berada di jurnalnya masing-masing. Sekarang antar kelompok ada yang mau ditanyakan nggak atas tadi presentasi dari kelompok 1, 2, 3 dan yang lainnya? Ada yang mau bertanya, silakan. Kelompok 1, ya silakan berdiri ya. Mau nanya ke kelompok mana disampaikan? Nama saya Nandra. Kami dari kelompok 1 yang bikin pertanyaan kepada kelompok 3. Contoh virus yang menyebabkan penyakit itu ada apa saja ya? Terima kasih. Ya, kelompok 3 mau langsung dijawab atau diskusikan dulu? Diskusi di luar. Oh, oke. Ya. 2 menit ya, kalau diskusinya ya. Ya, silakan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Makanya itu contohnya apa ya yang menyebabkan penyakit itu? Nah, pertama itu contohnya itu seperti penyakit influenza. Nah, virus yang disebarkan itu virus influenza. Nah, media penyalurannya itu melalui saluran pernafasan. Dan yang kedua itu contoh penyakitnya seperti hepatitis. Nah, virus yang menyebabkan itu virus hepatitis AB. Nah, melalui saluran pencernaan. Dan contoh penyakit yang ketiga itu stomatitis. Nah, virus yang melakukan penyebaran itu virus herpes simplex 1. Nah, melalui kulit dan mukosa genitalia. Nah, terus contoh penyakit yang aman itu seperti hepatitis yang contoh penyebarannya. Contoh penyebarannya itu melalui plasenta. Nah, virusnya itu Tiotropidovirus. Gimana? Kelompok 1 cukup? Cukup? Oke, kita berikan tepuk tangan ya. Mau diskusikan lagi nggak? Jelas ya sebenarnya ya. Peran positif, peran negatif. Jadi sama seperti mikroba lain, virus juga memiliki peran yang memberikan dampak negatif, positif dan juga negatif. Tidak melulu negatif. Tidak melulu karena dia memberikan infeksi, menyebabkan infeksi sehingga dia dianggap ya memberi negatif, tapi tidak ya. Ada peran positifnya ternyata. Kalian sudah cari di jurnalnya banyak terapi gen. Kemudian zaman sekarang kan di banyak rekayasa genetik ya, tadi juga udah dibahas terkait pengobatan kanker. Nah itu juga semua memang adalah salah satu manfaat atau peran virus dalam kehidupan manusia, khususnya farmasi ya, karena kita orang farmasi. Kenapa penting? Kita juga mempelajari terkait mikrobiologi yaitu virus itu sendiri. Oke, cukup? Mau didiskusikan lagi ada? Ada yang mau didiskusikan lagi? Tidak ya? Jelas ya semuanya? Oke, untuk menutup pertemuan hari ini, nanti saya sedikit sudah memberikan conclusion. So, siapa yang mau memberikan conclusion kesimpulan dari pertemuan ke-14 kita hari ini? Silakan. Ya, silakan. Dengerin ya, semuanya ya. Ini saya Aini Salsabila Mahadri dengan NIM 240 20 1013. Jadi kesimpulannya itu reproduksi virus itu ada dua, limbik dan lisogeni. Peran virus itu ada yang positif dan juga negatif. Peran positif diantaranya yaitu untuk terapi gen, virus directed, enzim prodrug, terapi atau VBMPT, pembuatan vaksin, pembuatan interferon dan bakteriofag. Cukup itu saja. Terima kasih. Cukup ya. Ayo, mari kita tepuk tangan untuk
semua yaitu adalah conclusion untuk pertemuan hari ini. Setelah conclusion saya masih ada sedikit quiz ya untuk kalian. Seperti biasa kita pakai kabut. Siapkan handphonenya. Merah, biru, kuning, atau hijau. Di handphone kalian ini warna yang terampil ya. Jangan nggak jawab, jawab aja. Yang penting pede. Oke, 11 menjawab replikasi, kemudian sisanya podium, Rista, Malika, siapa yang paling cepat? Ayo ya. Ya, kita lihat. Mari kita tutup. Seperti biasa, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah-salah kata, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik, terima kasih. Bila kita kembali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.